Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sahabat Pandu dimanapun berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan tentunya selalu sehat, selalu beraktivitas, selalu semangat. Nah, gimana teman-teman tentang video yang kakak kasih kemarin berisikan tentang foto-foto kegiatan? Masih kangen gak sih tentang kegiatan-kegiatan Pramuka? Khususnya di kegiatan nasional. Nah, kemarin kakak sudah kasih sedikit foto-foto dan videonya nostalgia dengan kakak-kakak di Purna kegiatan Raimuna Nasional 2017. Dan hari ini kakak mau kasih lagi kegiatan atau foto-foto kegiatan di Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 yang kali ini adik-adiknya nih. Kalau kemarin kan Raimuna golongannya penegak Pandega, sekarang Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 yang dihadiri oleh penggalang. Siapa itu penggalang? Adik-adik kita nih yang usianya 10 sampai dengan 15 tahun. Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 ini diadakan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2016 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, dengan total peserta kurang lebih mencapai 22.000. Wow, keren juga ya, 22.000. Dan ini tentunya lebih banyak daripada estimasi peserta Raimuna Nasional yang kemarin kakak katakan hanya 15.000. Dan ini bertepatan banget dengan hari gerakan Pramuka, yaitu pada tanggal 14 Agustus, dimana momennya pas banget. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kak Kuarnas kita, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, yang luar biasanya sangat antusias sekali para peserta Jambore Nasional dalam upacara pembukaan di Jambore Nasional ini. Udah kangen? Udah penasaran? Ada foto apa saja yang ada di TV layar channel Diary of Scott ini? Asik. Yuk kita lihat sama-sama, kita lihat bareng-bareng, kali aja ada yang kenal dan mungkin juga Anda menjadi salah satunya. Asik. Ya, sebelum kita masuk ke foto-fotonya, kakak mau ngasih lihat yang ini. Tadi di depan udah kelihatan ya. Ini adalah maskot daripada Jambore Nasional ke-10 tahun 2016, yaitu elang bondol. Kenapa elang bondol? Kabarnya sih ini merupakan binatang yang hampir punah katanya. Tapi benar apa tidak, mudah-mudahan tetap terus lestari. Nah, namanya lucu. Ada si Ella yang putri dan ada si Bon yang putra. Jadi si Ella, elang bondol gitu maksudnya. Jadi elang bondol. Nah, yang putra jadinya si Bon, yang putri jadinya si Ella. Si Bon dan si Ella disatukan menjadi si elang bondol. Nah, itu tadi maskotnya. Kak Widi punya loh maskotnya. Nanti kapan-kapan deh Kak Widi dikasih lihat maskotnya. Atau ada yang mau? Ada yang mau komentar? Nanti Kak Widi kasih. Wih, Kak Widi punya banyak loh. Punya banyak banget. Gimana? Kita bisa mulai dengan foto-foto kita. Memang sih Kak Widi itu nggak ada ya foto yang memang langsung, artinya langsung kegiatan dari mulai awal, karena kebetulan banget kemarin itu ada ya sedikit kendala lah ya, karena kita Kak Widi kebetulan harus mondar-mandir ke kantor, jadi kelewat juga sih momen-momen berharganya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat aja momen-momen yang enak banget dan yang asik banget. Yang pertama, ini ada kakak yang lagi, kalau nggak salah sih ini mereka itu baru datang. Kalau nggak salah mereka ini baru datang dan akan melaksanakan kegiatan pembukaan besok. Nah, kalau nggak salah nih, jadi ini kurang lebih fotonya diambil tanggal 13 Agustus. Ini kakaknya lagi asik banget, sibuk-sibuk sibuk-sibuk kali cari air, bawa ember. Nah, ini kurang lebih nuansanya. Ini kalau tidak salah ini berada di Kempi 3. Di Kempi 3. Kalau nggak di Kempi 3, ya benar ini Kempi 3 nih. Nah, itu ya.
Terus kemudian ada lagi foto yang mencerminkan banget perkemahan. Ada tendanya. Jadi tendanya nggak seperti yang kita kenal tenda yang biasa kita pakai ya teman-teman ya. Jadi tendanya ini ya luar biasa, udah bagus-bagus banget, apalagi teman-teman dari daerah. Wow, pokoknya keren abis tendanya. Nah ini kontingen dari mana? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman dari mananya? Coba kalau Kawi di zoom, kira-kira masih kena nggak? Dari mana? Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ya, ini foto yang menunjukkan kontingen Purbolinggo. Kita zoom ini ya, zoom apa tuh namanya, bannernya ya. Nah ya, ini dari kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Probolinggo, Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Nah ini adalah ini adalah tendanya Purbolinggo. Nah, next dengan foto selanjutnya. Foto selanjutnya ini kita cari-cari dulu. Nah, foto selanjutnya ini ada seragam, mantap banget seragamnya. Wih, merah dan loreng. Jadi ditambah dengan apa namanya, kacamata hitam. Ini keren abis jadinya kakak-kakak ini. Nah itu adalah salah satu rompi peserta yang diberikan, dan itu yang ungu itu adalah rompi para pembinanya. Jadi tambah keren kan, ikut pramuka, bawahnya loreng diperpadukan dengan rompi dan kacamata serta topi rimbanya. Wih mantap banget, pokoknya pramuka asik banget, pramuka the best banget. Dan ini adalah foto dari kontingen, nggak tahu kontingen dari mana, tapi yang pasti keren banget. Halo adik-adik yang memang ada di foto ini, apa kabar kalian? Mungkin saat ini dia udah ini ya, udah bukan penggalang ya, mungkin dia sekarang jadi seorang penegak, dan mudah-mudahan juga masih eksis lagi di pramuka. Nah kakak punya lihat video ini video seru banget. Kakak punya satu foto ini seru banget, menggambarkan kekompakan banget sama adik kita penggalang putri ini. Penasaran dengan fotonya? Kakak kasih lihat, lagi ngapain sih? Nah lagi gotong-gotong dirijen. Bukan dirijen ya, dirijen itu yang nyanyiin lagu Indonesia Raya, nyanyiin lagu itu yang ini ya, yang tangannya gerak-gerak, asik. Ini adalah bawa jerigen, bawa jerigen. Mau penasaran nggak zaman kakaknya ini? Kakak zoom ya, bawa apa sih dia? Bawa minyak atau bawa apa? Ternyata bawa air teman-teman. Ternyata bawa air dari sumur yang ingin dibawa ke tendanya, mungkin untuk masak, untuk cuci piring dan lain sebagainya. Kelihatan banget ya, ketika di rumah mungkin kita nggak pernah melakukan hal seperti ini, tapi ketika sampai bumi perkemahan, teman menjadi saudara, menjadi kompak banget, menjadi apa dibilangnya, menjadi bareng-bareng gitu, kompak banget pokoknya. Jadi semuanya bekerja, nah nggak ada yang nganggur. Kalau nganggur silahkan cari kerja gitu. Mantep banget ya pokoknya ya. Nah selanjutnya lagi ada foto yang mau kakak kasih lihat juga. Kalau tadi yang kompak itu anak putrinya, sekarang Kak Widi mau kasih lihat yang kompak itu anak putranya. Sampai jarang banget anak putra yang modelnya begini. Mana kak ini fotonya? Jeng jeng, coba lihat. Sayangnya kuarcapnya ketutup dengan tas, jadi Kak Widi juga lupa banget ini dari kuarcap mantap. Yang pasti ini foto sangat menginspirasi kita. Kenapa? Karena ternyata bukan cuman perempuan aja, bukan cuman cewek, bukan cuman putri aja yang memang bisa bisa bermesra-mesraan, bisa menunjukkan kalau itu memang kawan setia. Putra juga bisa. Ini contohnya. Mudah-mudahan mereka berdua ini bisa saling bisa saling bersahabat sampai dengan hari ini. Nah, informasi mungkin ada yang kenal dengan baju khas dari kuarcap mana ini, kakak nggak tahu ya. Tapi yang pasti kakak senang banget dengan foto ini, makanya sengaja kakak foto. Ini melambangkan bener-bener seorang pramuka yang yang memang sangat kompak banget, nggak pengen temennya kabur gitu, makanya dipegangin. Ya contoh ya orang-orang seperti ini, mudah-mudahan sehat-sehat selalu adik kita dari penggalang. Untuk selanjutnya kakak mau kasih lihat nih tentang nggak banyak sih, tapi ini fotonya nih.
Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyak gapura yang dibangun oleh adik-adik kita dari golongan penggalang ini. Nah, ini adalah salah satu apa namanya nih, gapura ya, gapura yang dibangun oleh adik kita dari Sulawesi Utara ya, kelihatannya kayaknya Sulawesi Utara ini, Sulawesi Utara, yaitu kuartir cabang Kepulauan Kepulauan Talaut. Boleh kakak zoom nanti ya, coba, tapi sebelum kakak zoom coba lihat dulu deh. Jadi memang kita itu di setiap kontingen, termasuk kemarin juga Raimundo Nasional, di setiap kegiatan nasional ataupun kegiatan apapun itu yang sifatnya perkemahan besar, pasti kita akan mendapatkan coupling. Nah, coupling itu biasanya kita pageri dan kita beri akses pintu masuk yang ditandai dengan gapura ini. Jadi satu coupling itu ya ini ya memang satu coupling itu berisikan kontingen kita gitu. Jadi benar-benar dihias dengan semenarik mungkin. Itu ya dari Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Sulawesi Utara, kuartir cabang Kepulauan Talaut. Nah, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, kode kehormatan pramuka ini. Nah, itu tadi fotonya dari gapura. Kakak menunjukkan lagi jenis gapura yang lainnya. Nah, ini ada dari mana ya? Memang kalau nggak di zoom sih nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena apalagi model gapura seperti ini unik juga, menarik, bagus, tapi memang kita nggak tahu dari mana ini. Kakak coba prediksi. Ini dari Pramuka apa ya, Tanjar Barat apa sih, kita juga nggak ini nih, dari mana ya, nggak kelihatan juga ya, tapi keren nggak teman-teman? Keren ya. Jadi dikelilingi oleh bendera putih bergambarkan tunas kelapa warna merah, kemudian ada bendera-benderanya juga, dikasih kayak macam segitiga rumah itu, terus ada meja tamu di depannya kayak orang habis kondangan, terus dikasih lagi gapura yang sederhana, tapi menurut kakak ini cakep banget. Setelah kakak perhatikan, ini kayaknya di Gerakan Pramuka Tanjar Barat, cuman cabang Tanjar Barat di mana ya, agak lupa. Kalau teman-teman tahu Tanjar Barat itu di mana, monggo silahkan di di tulis kolom komentar. Nah, kalau nggak salah ini logonya nih, logonya Tanjar Barat, bukan Tanjar Barat, ini logo Kuardanya seperti ini. Keren kan? Nah, ini kakak bilang tadi ada meja makan, ada meja penerima tamu. Mungkin kalau ada yang berkunjung, biasanya sih gitu. Biasanya dulu kalau kakak kemah di dulu kakak pernah kemah di kegiatan PW nasional di Aceh, itu pun kalau nggak salah ya, kakak melihat ada di kontingen mana gitu, dia memang menyediakan meja untuk para tamu yang kiranya hadir ke coupling mereka gitu ya. Dan memang ini seru banget abis. Masih ada yang seru-seru lagi kak? Masih. Nih salah satunya kakak kasih tahu ya. Tapi kali ini kita nggak bahas tentang itunya, nggak bahas tentang gapuranya, kita bahas tentang pagernya. Nah, pagernya unik banget. Pagernya dari kertas, anyaman kertas, tapi bisa jadi bisa jadi hiasan yang menarik. Walaupun sederhana tapi mengundang orang saking penasaran pengen banget kesini gitu. Iya, bener nggak sih? Iya, karena apa? Karena selain daripada tendanya tentunya makhluknya asik, bukan makhluk halus ya, tapi selain daripada tendanya, orangnya yang mau kita kunjungin. Nah, ini nih kurang lebih hiasan-hiasan yang ada atau yang menjadi pagernya. Ini kalau nggak salah waktu itu kakak sempat nanya-nanya juga foto ini. Jadi ini itu dibikinnya pakai biji karet. Teman-teman tahu biji karet nggak, yang suka main diaduin tuh biasanya tuh.
Nah ini dia pakai biji karet dihiasi dengan potongan-potongan kertas yang membentuk lingkaran. Jadi gitu tuh teman-teman. Nah ini ada apa ya? Ada lagi dari Kuarcap Kota Makassar. Ini dia. Sederhana tapi bagus banget. Sederhana tapi bagus banget. Kenapa? Karena jelas ada Kota Makassar. Ya kayak huruf K ya. Oke, next dengan foto selanjutnya. Foto selanjutnya masih dengan kontingen yang sama, yaitu kontingen yang tadi kakak bilang dia bikin pagernya pakai biji karet. Nah kali ini dia bikin tempat jalan, tempat jalan bilang ya, bikin akses masuk jalannya itu pakai rumahnya biji karet. Paham gak sih rumahnya biji karet? Jadi biji karet itu kurang lebih kayak macam buah D5. Ketika kita belah kan dalam itu ada biji-biji putih itu yang kita makan. Nah ini kulitnya teman-teman. Ini kulit dari tempatnya biji salak. Dia pakai untuk supaya tanahnya itu nggak licin. Jadi dia pakai untuk ubinnya. Nah kakak zoom mau biar kita sama-sama lihat. Nah itu dia tuh, kelihatan gak sih? Jadi ini rumahnya keren nggak? Kayaknya dia bawa ya. Ada dua kemungkinan. Emang kakak nggak nanya sih habis ngobrol-ngobrol itu. Kemungkinan yang pertama memang dia bawa langsung dari daerahnya dia, atau dia bisa mengambil di hutan arboretum. Kalau teman-teman pernah ke arboretum, pasti teman-teman tahu banget tentang hutan arboretum, dan di dalamnya ini kaya banget, banyak banget tentang biji karet. Bisa ambil tuh. Jadi kalau dulu kakak SD itu beli, ternyata kalau di arboretum ngambil. Nah, ini juga masih lagi dengan kontingen yang sama, karena Pak Kakak menarik banget sama kontingen ini, makanya kakak agak lama juga nih kemarin di sini sambil ngobrol-ngobrol juga. Ini ternyata banyak teman-teman, dan ini dia, mereka ini memang hari pertama seperti yang kasih tahu tadi, mereka ini baru datang, dan mereka di tanggal 13 itu adalah persiapan, di mana tanggal 14 akan ada kegiatan upacara pembukaan bersama Kak Kuartir Nasional atau Kak Mabinas, yaitu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan di hari ini mereka menyiapkan. Penasaran nggak? Bener nggak sih kalau itu biji karet? Yuk kita zoom segede-gedenya zoom, supaya teman-teman nggak penasaran lagi. Ini bener nggak biji karet? Bener nggak? Bener ya biji karet ya. Tuh banyak banget kan, dia tuh rajin banget. Adik-adik kita dari Penggalang lagi nusukin, ada yang memang lagi mungkin dia capek tuh, ya ampun. Pokoknya mereka sebisa mungkin menggunakan apa yang mereka miliki untuk menghias rumah mereka. Rumahku, surgaku. Itu. Masih membicarakan gapura, kali ini ada gapura dari mana? Dari mana teman-teman? Ini gapuranya dari mana? Yo, ada yang tahu nggak? Baca nggak? Putri. Ada yang tahu dari mana? Apa perlu kakak zoom lagi? Buru, kalau nggak salah sih Kuarcap Buru ya. Kuarcap Buru. Mantep banget, keren banget. Ke Penggalang sih ya. Kalau Penggalang sih rata-rata yang membuatnya simpel-simpel aja lah. Jadi teman-teman perlu tahu kalau eventnya penegak, biasanya juga memang karena penegak usianya juga jauh lebih dewasa, mereka bikinnya juga dengan dengan semaksimal mungkin. Tapi kalau Penggalang biasanya mereka itu dibantu oleh para kakak pembinanya, dan mereka juga biasanya dibuat dengan sesimpel mungkin gitu, mengingat mereka masih anak-anak, umurnya masih peralihan gitu ya, anak-anak remaja, karena umurnya antara 10 sampai dengan 15 tahun. Makanya ya kurang lebih membuat gapuranya seefisien mungkin, sesederhana mungkin, tapi juga tidak mengubah daripada fungsi dan
estetika keindahannya, asik gaya banget. Nah, ada satu momen yang menarik buat kakak, itu kakak yang lagi serius banget menyiapkan sarapan. Aduh, karena ini dia bilang pasti pagi, jadi kakak bilangnya sarapan. Kakak ini lagi asik banget. Ini bukan peserta ya, ini pembinanya yang kalau nggak salah namanya Kak Meli. Kak kenal, Kak Meli, karena kebetulan kenalan juga dan minta izin juga dia ngambil fotonya. Kak Meli ini lagi nyiapin makanan buat para peserta didik, para penggalangnya, karena kalau nggak salah memang lagi berkegiatan ya. Karena satu hari sebelum acara itu, sebelum upacara itu memang masih sudah ada kegiatan. Mau di Zoom? Nah, halo Kak, mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, ini lagi masak-masak. Jadi kalau penegak itu kalau lagi masak ya memang mereka pure penegak yang masak. Tapi kalau masih anak-anak seperti penggalang ini memang seringkali dibantu oleh kakak pembinanya. Supaya apa? Supaya aman, karena berkaitan dengan alat masak yang cukup bahaya juga ya. Nah, teman-teman semuanya, ini dia mereka lagi pada kegiatan, mereka lagi berjalan. Kalau nggak salah ini di Kempa ya, daerah Kempa ini, Kempa apa Kempi ya? Tebak dari mana? Walaupun kita nggak ada namanya, sudah tebak ya. Ini teman-teman kita dari timur. Kakak nggak tahu sih timurnya mana, cuman ini dari timur nih guys. Ini dari timur. Fix ini dari timur. Udah jangan komentar. Ini dari timur. Kita zoom tuh. Ya nggak, tasnya khas banget dan ya sudah dilihat lah pokoknya. Tapi kakak suka dengan mereka ini ramah banget, asik banget anak-anaknya. Dan tentunya saat kakak bilang mereka tadi kakak foto, mereka berteriak terima kasih gitu. Dan mudah-mudahan juga mereka ini salah satunya ada yang lihat ya, adik-adik kakak ini yang ganteng-ganteng. Mereka sedang mau berkegiatan, entah kegiatan apa kakak sendiri juga lupa. Tapi yang pasti mereka terlihat semangat banget. Dan ini lagi di oyok-oyok. Itu nggak oyok-oyok itu apa sih? Tahu nggak oyok-oyok itu apa? Oyok-oyok itu lagi di haru-haruin apa? Lagi disemangatin. Nah, supaya mereka bisa semangat jalannya ke mungkin ke lapangan utama atau ke kabupaten atau kemana lah, kita nggak ngerti. Nah, itu tadi tuh. Oh, itu berdampingan ya, putra dan putri. Next dengan foto selanjutnya mau. Kalau tadi kita bahas sedikit lagi di jalan, kita balik lagi, kita belum selesai, kita masih ngebahas tentang rumahnya atau tentang gapuranya. Nah ini mereka kakak setelah habis foto cekrek, kakak langsung izin untuk memoto couplingnya. Mau tahu nggak couplingnya seperti apa? Nih couplingnya nih. Ahai, mantap nggak? Papua Barat. Ada nggak yang menarik di sini atau yang cakep di sini? Kakak lebih menarik ini, teman-teman. Kakak lebih menarik banget. Kakak lihat ini adalah tulisan yang ada di gapura ini, yaitu bertuliskan Kabupaten Kabupaten Maibrat, Papua Barat. Mantap, keren nggak? Wah, keren banget ya. Dan mereka di gapuranya itu ini teman-teman, mereka di gapuranya ini menampilkan hewan endemik sana gitu, dan pepohonan. Jadi pramuka itu ternyata membawa pesan juga ya, membawa pesan. Selain daripada membawa pesan perdamaian, membawa pesan tentang daerahnya. Keren gak sih? Keren dong. Gila, masa nggak keren sih? Selanjutnya kakak mau kasih lihat juga kontingen yang memang baru lagi mau jalan. Iya, kayaknya sih ada kegiatan, memang kakak lupa kegiatan apa. Tuh coba lihat, mantap banget kan, ketua-ketua regunya lagi menyiapkan para anggotanya. Itu kelihatan juga kakak pembinanya lagi membantu memasang bendera kebanggaan kita, bendera merah dan putih. Nih lihat nih kakaknya nih. Iya, kakaknya dan yang kurvi. Teman-teman tahu nggak sih kurvi itu apa? Jadi kita sambil cerita-cerita tentang kegiatan nasional.
Jadi teman-teman, jadi yang dinamakan kurve itu adalah, sebelum yang dinamakan kurve, kita cari tahu kenapa mereka bisa kurve. Nah, jadi dalam satu regu itu kan terdiri dari 8 orang untuk aturan yang terbaru. Kalau dulu sih zaman kakak 10 ya. 8 orang. Nah, 8 orang ini terbagi menjadi orang nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 8. Setiap orang memiliki nomor yang berbeda. Ada nomor 1, 2 sampai 8 sesuai dengan nomor urut dari barisan regunya. Nah, udah jelas nomornya beda. Nah, setiap harinya kegiatannya juga beda-beda. Jadi satu hari itu tidak satu kegiatan, tapi satu hari itu bisa lebih dari 3 kegiatan, bisa 5 kegiatan ataupun selanjutnya. Lantas bagaimana bentuk pembagian kegiatannya? Bentuk pembagian kegiatannya berdasarkan nomor yang sudah diatur dalam jadwal kegiatannya. Nah, kebetulan mungkin ada yang kurve. Apa itu kurve? Kurve adalah piket, yaitu menjaga kapling. Tugasnya ngapain? Masak, beberes, bebenah, bersih-bersih. Pokoknya bener-bener dia tuh piket lah di situ. Jadi nanti diharapkan temannya pulang kegiatan makanannya udah siap, gitu kurang lebih teman-teman. Ada juga yang kegiatannya pagi upacara, ada juga kegiatannya yang pagi mungkin kegiatan senam dan lain sebagainya ya. Jadi dalam satu regu itu tidak bareng kegiatannya, terpecah. Supaya apa? Supaya dalam satu kegiatan kita berbaur dengan kontingen-kontingen dari daerah-daerah lainnya, supaya bisa saling mengenal dan saling beranjang sana gitu teman-teman. Keren gak sih? Nah, setelah kakak kasih lihat kalian tadi teman-teman gitu yang memang lagi bersiap-siap, kakak mau satu unik nih. Kalian tahu nggak sih kalau kemah itu ada jemuran? Tahu nggak? Nah, jemurannya ini unik teman-teman. Mau lihat nggak jemuran unik yang ada di perkemahan? Jadi ada jemuran, kalau kakak sih kemah terbagi menjadi 2 ya. Ada jemuran basah, ada jemuran yang memang kita habis nyuci, ganti baju kotor dan sebagainya. Ada jemuran yang memang dikhususkan untuk kita setiap harinya bisa pakai gitu, dan setiap hari itu pakai, dan itu biasanya seragam atau jaket kontingen. Nih teman-teman, tuh lucu nggak? Lucu dong, tawa berarti kalau lucu ya. Nah, ini adalah salah satu dari jemuran viral, jemuran khasnya orang pramuka kalau kemah. Ini jemurannya kayak gini nih. Kakak zoom boleh kakak zoom ya. Nah tuh, jadi dia memanjang ke atas, lama-lama ke atas. Kalau teman-teman tahu kandang burung yang dikerek ke atas, nah begitu kira-kira. Jadi kalau mau ambil baris, turunin lagi, kasih kerek, turunin lagi, kasih kerek, turunin lagi, kerek, gitu kurang lebih. Dan ini sih kalau kakak bilang ini nggak makan tempat, karena dia memang ke atas ke pohon, tapi tentunya harus ada pohon ya. Kalau nggak ada, bikin tiang aja, tapi agak repot juga kalau bikin tiang. Nah, ini dia apa namanya tadi kakak bilang, jemuran yang memang pasti ada di setiap perkemahan. Tapi nggak semuanya sih, tapi kalau kakak sih pasti gunain ini gitu. Asal jangan underdeal ya, jangan ditaruh di sini gitu sih, kayak orang jualan jadinya. Tapi ini juga cukup menarik, ini bagus banget. Jadi inspirasi bagi teman-teman yang belum pernah kemah dan nggak tahu harus mesti ngapain tuh baju-bajunya supaya nggak kusut. Nah, itu tadi. Masih kita membahas tentang gapura. Kali ini gapuranya rame banget kalau kita lihat. Yang mana sih kak? Yang ini loh, mana? Nih tuh, gini rame nggak? Biasanya kalau rame warnanya meriah-meriah, kebayang nggak dari mana? Ayo, dari mana? Dari mana teman-teman? Hah, Padang? Iya, kayaknya sih Padang ya. Kabar Padang, Sumatera Utara itu Padang bukan sih? Sumatera Utara Padang kan? Ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini ada rame banget. Kenapa dia rame banget? Karena dia bawa dari rumah. Lucu banget ya, itu ada rumah gadangnya, kemudian gapuranya juga. Gapura memang bener-bener asli, niat banget mereka untuk bikin bikin gapuranya
Kalau teman-teman lihat di situ ada lampu juga warna-warni, kemudian ada lagi di dalamnya juga dihiasi lagi. Dan kalau kita jeli di situ juga ada ciri khas jemuran. Nah, ciri khas jemuran yang selalu selalu ada dalam perumahan. Oh teman-teman, ada logo kuartir daerahnya. Kelihatan nggak? Ini kalau udah ketebak banget kalau kayak gini mah. Kuning, merah, ada rumah gadang, ada logo pramukanya, itu berarti dari Sumatera Barat. Betul lagi betul ya. Kakak zoom boleh nggak biar kita lihat keindahan mereka ya. Kita zoom dulu, kita zoom yang memang jarang terlihat. Kira-kira ini apa? Ini ada lampu guys. Teng, ada lampu di situ. Tapi kalian nggak mau nunjukin lampu. Kita bahas yang ini sekarang. Rumah gadangnya. Kita bahas rumah gadang. Nah, nih. Jadi mereka itu sempet banget bikin kayak gini, dan itu ada jam gadang bos yang besar itu yang menjadi ikonnya, ikon Padang tuh. Lihat tuh, kelihatan nggak sih teman-teman? Tuh ini ya yang di belakang rumah gadang ini ya. Nah, sadar atau tidak sadar, ini ada cakep banget teman-teman. Ada nama-nama. Ada nama-nama yang memang ditulis namanya satu regu. Jadi ada regu Melati, ada Reza, ada Salsabila. Oh ini cewek atau cowok sih? Cowok kayaknya. Cewek Melati. Ada Reza Rahmawati. Oh, ada Salsabila, ada Wulan, ada Julian, ada Dea, ada Dara, ada Restari sih, ada Raudatul, asik Raudatul. Terus apa lagi guys yang menarik lagi? Yang menarik lagi buat kakak adalah ini pagernya. Masa pagar ini kayak mirip ini ya, mirip Nissan ya, bukan ya. Nah ini ada lagi nama-nama kontingen dan pembinanya. Ini yang viral jemuran. Nah kalau ini memang benar-benar tegak lurus ya teman-teman ya, ini tegak lurus nih. Waduh, coba lihat itu jemurannya, asli banget. Iri nggak sih? Atau mungkin kalian belum pernah bikin begini ya? Aduh, ini ada tenda. Ini yang jelas ini ada tenda dapur kali ya. Dan juga gapuranya itu ada ukiran. Tadi kakak ini ya, kalian nggak lihat itu jam? Kakak kasih lihat ininya deh. Apa logo keluarganya? Tuh. Bener ya, Sumatera Barat ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Ini Sumatera Barat, logo Sumatera Barat. Kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi teman-teman. Dan ini Kota Bukit Tinggi. Kuartir cabang ini ya, Sumatera Barat. Betul tuh ada tulisannya tuh Sumatera Barat. Bener ternyata kita nggak salah. Iyalah, bangetan kalau salah anak pramuka. Keren gak sih? Keren banget kan? Keren banget lah kalau kakak ini, asli keren banget. Dan adik-adik kita lagi benerin bendera tuh, lagi benerin benderanya warna-warni. Ini pokoknya memang ciri khas mereka itu adalah meriah gitu. Kalau kakak lihat sih gitu, ciri khas mereka tuh sangat-sangat meriah. Jadi nuansanya tuh nuansa meriah pakai banget. Nah dari Sumatera Barat kita lanjut ke Sumatera Utara. Di Sumatera Utara mereka lagi pada ngapain? Mereka lagi pada nanam tanaman. Nah ini nih kakak suka banget yang begini. Jadi mereka ini lagi kompak banget nanam tanaman. Apa sih? Ini kalau kita lihat kayak tanaman ini ya, talas ya? Bener nggak? Talas atau apa ini? Kakak salut deh sama adik-adiknya ini yang lagi kerja bakti penghijauan di area perkemahannya. Makasih banget udah menjunjung tinggi, sudah memberikan penghijauan di seputar area perkemahannya atau di kafling perkemahannya. Keren teman-teman, keren adik-adik semuanya. Nah, mau tahu nggak sih kalau mandi itu di mana? Sebagian dari kita yang belum pernah kemah atau mungkin belum tahu, kadang-kadang pramuka itu mandinya di mana sih gitu ya.
teman-teman sih nggak usah khawatir ya, selama kemahnya di Jakarta, wabil khusus di Bumi Perkemahan Cibubur, kamar mandinya itu cukup baik, cukup ya kakak bilang sih bagus banget ya ini kamar mandinya. Ini sejarahnya gini teman-teman, kamar mandi ini dulunya nggak begini. Kakak ingat banget waktu kakak penggalang, waktu kakak siaga, penggalang, sampai kakak jadi penegak. Itu kakak inget banget kamar mandinya, ya Allah. Ya dibilang layak sih kalau untuk ukuran kemah layak ya, tapi kalau hitungan nyaman untuk mereka yang biasa nyaman sih sangat nggak nyaman. Kakak ingat banget kamar mandi ini dibangun oleh TNI waktu mau kegiatan kegiatan yang itu loh, yang messenger office itu loh. Kalau nggak salah pas Jambore ASEAN juga ya, pokoknya kalau nggak salah sih itu sih, kalau nggak salah berarti bener. Dan ini ada MCK 25, ada yang ingat nggak MCK 25 di mana? Nah teman-teman, karena kamar mandinya ini kan ada putra ada putri ya, sebelah-sebelahan tuh, tapi sebelah-sebelahan tapi ini apa namanya, nggak terbuka gitu, nggak, mereka punya skat nih teman-teman. Kalau lihat ini ada 2 pintu tuh, ada 2 pintu, dan mereka bapaknya ngalangin nih, ada 2 pintu, ini ada putra ada putri. Nah karena memang kamar mandinya ini terbatas, kamar mandi yang ada itu terbatas, tidak memungkinkan dan tidak pula bisa memberikan bisa memberikan kenyamanan bagi para peserta Jambore Nasional ke-10 ini, maka dibuatlah kamar mandi darurat yang terbuat dari seng dan kayu. Tapi kalau kakak lihat sih ini juga cukup nyaman ya bagi ukuran di Bumi Perkemahan. Kalau kakak dulu punya pengalaman selama mandi, pernah sekali kakak itu mandi, bukan sekali mandi tapi sekali kemah benar-benar di alam, yaitu di PW Nasional 2010 di Aceh, tepatnya di Pidi. Saat itu di hutan yang memang hutan itu baru pembukaan hutan untuk menjadi Bumi Perkemahan. Nah kakak itu malah nggak bisa mandi di kamar mandinya karena saat itu kamar mandinya, maaf ya sekali lagi bukan menjelekan, tapi sih kakak bilang itulah keseruannya mandi di perkemahan. Tutupnya itu bukan dari seng seperti yang kakak lihat ini, tapi tutupnya itu dari terpal. Kebayang nggak sih dari terpal? Nguncinya gimana itu dari terpal? Tapi yang pasti sih itu. Nah saking takutnya kakak malah ngambil ngambil keputusan kalau mandinya itu enakan di kali. Enak guys, kalinya itu jernih banget, apalagi itu hutan ya, tadinya hutan belantara, kemudian dipapas abis dijadikan Bumi Perkemahan. Kalinya itu jernih banget. Cuman memang kita resiko kalau mandi di kali. Kalau kita mandinya terlalu rendah, kita nggak tahu ternyata ada orang yang di atas itu entah lagi apa, kita nggak tahu, tiba-tiba airnya hangat atau keruh gitu ya, paham lah ya teman-teman ya. Tapi kakak berusaha untuk mandi lebih awal, jadi mandinya di alam, di kali, walaupun dingin tapi tidak banyak orang, dan kakak pastikan sih aman karena memang banyak bebatuan di sana. Nah itu seputar kamar mandi di dunia perkemahan. Cukup baik lah kalau kita memang mau kemah di area Cibubur. Kalau tadi tadi kita sudah bicara kamar mandi, kita balik lagi yuk, kita cerita sedikit tentang gapura. Kali ini datang dari Padang. Wih, Padang Pariangan. Tapi kakak sudah suka kesel sih, kakak asli suka kesel banget kalau ada yang bilang Padang Bengkok. Tapi ternyata orang Padang tuh kesel juga loh dibilang kayak gitu. Kakak tuh kesel, kenapa kesel? Karena walaupun kakak bukan orang Padang, tapi penggemar nasi Padang. Sih bukan begitu. Tapi gimana ya? Kalau kakak boleh berkomentar. Janganlah kita seenaknya aja menyebut daerah orang. Toh ketika daerah kita disebut juga kita pengennya sebutan dengan yang baik kan. Ini dari Padang. Kok tadi dari Bukit Tinggi tadi dari Bukit Tinggi, nah sekarang dari Padang. Masih dengan nuansa yang memang meriah banget bro. Meriah banget. Kakak salut ini sama yang ini. Kakak mau nanya dong. Kalau kita kan bikin gapura macam nih ya,
kalau kita bikin gapura macam ini, berarti apakah sudah dikonsep atau memang kita dadakan? Jawabannya ini memang sudah dikonsep. Kalau nggak dikonsep, mana tahu kita mau pasang ini di mana, itu di mana. Memang ini sudah dikonsep teman-teman. Jadi dalam Juknis dan Juklak kegiatan Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 ini memang sudah diperhitungkan dan sudah diumumkan bahwasannya teman-teman mendapatkan coupling sekian meter kali sekian meter. Nah, biasanya kami yang khususnya kakak ini yang memang sudah pernah ikut kegiatan nasional, baik menjadi peserta maupun panitia, biasanya kami mulai mengasumsikan atau mulai sudah menerka-nerka. Andai kita diberikan lahan 6 kali 6 meter, berarti bagaimana caranya 6 kali 6 meter itu kita maksimalkan menjadi coupling kita. Dengan cara mungkin kita bisa tambahkan pagar sebagai pembatas penanda bahwasannya ini merupakan coupling milik kita. Yang kedua, setelah kita pagerin, kita setting di mana letak tenda dapurnya, di mana letak tenda tidurnya, di mana letak tenda barangnya, di mana pula atau sedikit lapangan atau tanah lapang yang memang bisa dijadikan untuk kita berkumpul. Dan tentunya tidak kalah menariknya adalah sebagai tempat singgah dari para tamu yang hadir di coupling kita. Nah, itu tadi. Nah, kemudian setelah kita mengset dari mulai tenda dapur, tenda barang, tenda tidur, dan juga ruang terbuka untuk berkumpul, kita juga memikirkan hiasan yang kita pakai untuk menghias coupling kita menjadi sedap dipandang mata atau sedap dipandang mata. Nah, kurang lebih para pembina dan peserta didik nanti akan bertukar pikiran dan juga menyampaikan gagasannya supaya couplingnya terlihat menarik sehingga mengundang bagi para teman-teman kita dari kuartir daerah lainnya untuk bisa kemudian bergabung, datang silaturahim, kenalan kepada si pemilik coupling tersebut ya. Nih kakak kasih tahu nih, ini bisa buat tempat naruh tongkat mereka juga nih di sini nih tuh ya. Dan mereka ini kalau kita perhatikan, mereka ini juga bawa tanaman teman-teman, bawa tanaman yang diletakkan di dalam pot mereka ya. Tuh teman-teman ya. Kalau kita boleh komentar sih, bolehlah kita membangun, tapi janganlah lupakan bahwasannya penghijauan itu penting teman-teman. Oke, durasinya lama banget, nggak apa-apa, memang sengaja kakak bikin durasinya lama karena kakak pengen banget kasih kalian foto-foto dan sekaligus mengomentari. Foto ini kakak pengen eksis dulu. Nah, ini dia, ini adalah banner yang lihatnya banner apa orangnya, dua-duanya ya. Welcome, selamat datang bagi para peserta Jambore Nasional ke-10 2016 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Nih spanduk yang dibikin sama panitia untuk menyambut daripada kedatangan peserta Jambore Nasional. Jambore Nasional 2016. Nanti kita lihat ya. Nah, ini dia. Apa ini dia? Ini kalau asal tebak-tebakan sih kayaknya dari Reok Ponorogo kali ya. Dari Reok. Serem ah. Kita nggak bahas itu dulu deh. Kayaknya serem juga kali dia mau bahas itu. Kakak masih penasaran dengan adik-adik kita yang ini dari mana ini ya? Ada yang tahu dari mana? Ini yang tadi loh, yang tadi mereka berpelukan sambil jalan. PR banget ya yang tahu deh. Nah, ini kebetulan jadi pada saat itu memang kakak menjadi panitia dan juga adik-adik kakak junior kakak dari Prasus Amfibi memang kebetulan pengen banget ikut untuk sekedar melihat dan membantu kakak di dalam dokumentasinya
Makanya mereka ikut dan diberikan kapling tersendiri, tapi mereka ini bukan peserta teman-teman ya. Dan ini namanya Muhammad Ade. Terus itu yang pakai jam. Terus yang lagi yang sebelah sana itu kakak lupa deh namanya siapa itu ya. Kalau nggak salah namanya, aduh lupa banget deh. Mohon maaf lupa banget. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar. Terus sama yang satu itu yang lagi bengong kayak ayam sayur. Ini memang dia masih penggalang sih. Ini kalau nggak salah anak pondok Nahjul Huda. Iya. Pondok Nahjul Huda di Jakarta Barat gitu ya. Nah, ini juga mereka lagi diriin tenda dari malam loh, dari malam ke pagi. Tidur di mana itu bocah? Itu ya. Di luar semangat, luar biasa semangatnya teman-teman. Dan ini masih asik banget dengan bikin tenda. Ada yang tahu ini di mana? Ini di Kempa atau Kepi? Ini di Kempa teman-teman. Kalau nggak salah ini di Kempa. Jalannya soalnya agak nanjak. Kalau di Kempi bawah itu jalannya nggak nanjak begini. Ini kayaknya Kempa. Ada yang paham nggak sih Kempa Kempi? Kempa itu Kempa itu adalah wilayahnya Putra. Kempi itu adalah Kempi. Jadi bukan Kempa Kempi. Jadi ini Kem itu kan camp, berkemah. PA Putra gitu maksudnya. Kempa jadi perkemahan Putra. Kempi camp atau tempat berkemah. PI itu artinya putri. Jadi tempat perkemahan putri gitu. Nah ini di saat-saat ini sudah dan foto-foto ini saat-saat di tanggal 14 Agustus 2016 mereka sedang berbondong-bondong, asik berbondong-bondong. Ini dari mana nggak tahu, banyak banget pokoknya, lagi mengatur atau lagi bergiliran masuk ke lapangan utama untuk melaksanakan upacara pembukaan sekaligus peringatan Hari Gerakan Pramuka di tahun itu. Pada tahun itu berapa ya? Kok sampai ngantri Kak? Ya karena memang di setiap kegiatan nasional itu ketika kita mau masuk ketika kita mau masuk ruang VIP, termasuk lapangan utama itu adalah ruang VIP, kita harus masuk ke pintu scanner dulu gitu. Jadi kebayang ya ngantrinya luar biasa, 22.000 peserta, belum termasuk pembinanya itu. Pembinanya dan belum termasuk Romli itu. Tahu nggak Romli itu apa? Rombongan liar. Itu belum termasuk itu. Nah, gimana itu? Nah, kita lihat coba tampak depan ya. Nah, itu tampak depan tuh. Diatur juga oleh Pak Polisi, diatur juga oleh para kakak-kakak penegaknya, diatur juga, dibantu juga oleh para kakak-kakak pandeganya. Jadi kalau kegiatan begini tetap yang menjadi panitia atau yang menjadi sangga kerja atau sangker adalah para TD atau penegak pandega. Apapun acaranya. Jadi setiap ada acara penggalang, event nasional ya, atau event-event yang memang bukan nasional aja sih, daerah cabang juga, ranting juga memang banyak juga yang panitia itu diambil dari penegak karena dianggap sudah dewasa gitu teman-teman, penegak pandega ya. Nah jadi begitu juga dengan kegiatan Jambore Nasional ke-10 2016 ini, yang menjadi sangga kerja atau panitia pelaksana adalah para TD se-Jabodetabek gitu teman-teman. Nah ada lagi ini dari kontingen DKI Jakarta. Dari kontingen DKI Jakarta ini yang memang cuman sangat disayangkan ya, baretnya pada kemana ini, tapi mungkin baretnya ada ya dipegang ya, belum saatnya dipakai, mungkin gerah kali ya, mungkin nanti mungkin ya, tapi harusnya dipakai sih. Nah teman-teman semuanya,
Jadi sambil cerita sedikit kakak, di Bumi Perkemahan Cibubur ini berkaitan dengan kegiatan nasional. Jadi memang panitia terutama Sangga Kerja ini memang bekerja sangat luar biasa di dalam menyelenggarakan atau di dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh para panitia penyelenggara atau panra di dalam kegiatan ini. Jadi itu terbagi menjadi beberapa kelurahan ya, ada kelurahan putra, ada kelurahan putri, kemudian ada sampai dengan tingkat RT RW. Jadi memang benar-benar dibagi mekanismenya dengan baik, dikelola dengan baik supaya peserta ini terarah, teratur dan dapat melaksanakan kegiatan semua. Jadi kalau amburadul ini kita nggak kebayang ya. Jadi kebayang nggak sih kalau pramuka ditantang bikin acara. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang kadang-kadang menyepelekan banget anak pramuka, menyepelekan banget bagi mereka yang justru pernah mengikuti kegiatan nasional, apalagi terjun di kepanitiaan, kemudian mereka dianggap remeh di sekolah. Kalau saya sih ada malah yang saya pandang sebelah mata itu adalah orang-orang yang menganggap mereka itu bodoh gitu. Kalau ada beberapa oknum guru yang memang menganggap mereka itu nggak ngerti atau apa, saya bilang sih gurunya yang harusnya lebih mengenal lagi kepada siswanya, karena ini terjadi di beberapa sekolah binaan kakak. Guru-gurunya itu memang seperti memandang sebelah mata kepada gerakan pramuka, khususnya kepada peserta didik yang memang pernah mengikuti kegiatan nasional, bahkan pernah juga menjadi panitia di gerakan nasional ini, di gerakan pramuka nasional ini. Kebayang nggak ketika kita menjadi panitia, walaupun kita memang bukan menjadi panitia yang artinya yang memang berada di atas gitu, yang bisa melihat kondisi bawah seperti apa, tapi setidaknya kita tahu bagaimana mekanisme pembagian daripada kegiatan ini, mekanisme mengatur individunya, karena lebih susah loh mengatur yang punya kepala daripada mengatur yang tidak punya kepala gitu. Kenapa? Karena yang punya kepala ini jelas punya pemikiran dan pengen ini pengen itu gitu, tapi dengan sistem yang baik dan rapih, orang sebanyak ini teman-teman bisa lihat ya di lapangan ini, orang sebanyak ini bisa kita atur, itu berarti luar biasa kan. Berarti memang perlu apa dibilangnya, perlu keterampilan khusus dan perlu ilmu khusus serta perlu pengalaman khusus dalam mengatur peserta yang bukan hanya satu, dua, puluhan, ratusan, ribuan, tapi ini puluhan ribu. Bahkan kalau kita mau kumpulkan semua pramuka Indonesia itu jutaan teman-teman. Belum sakanya. Jadi buat para panitia, terima kasih banyak yang sudah membantu Kuartir Nasional dalam menyelenggarakan ini. Ya, ini dia lapangan utama dan persiapan untuk kegiatan upacara dan sekaligus hari ulang tahun Gerakan Pramuka di Jambore Nasional 10 2016. Gila, banyak banget ya. Banyak banget tuh. Wih, ini ada yang nanya sih sama Kak Widi waktu itu, karena dia baru kakak ajak, dia agak kaget. Wow Kak, ini banyak banget pramuka semua. Saya bilang bukan, ini PMR. Ya pramuka lah, bajunya aja udah kayak gini, udah pramuka. Masa dia bilang bukan pramuka? Mungkin maksud dia ini semua pramuka dari Jakarta. Saya bilang bukan hanya dari Jakarta, tapi ada dari 33 provinsi lainnya. Bukan hanya dari Indonesia, tapi nanti kakak akan tunjukkan beberapa teman-teman dari luar negeri. Salah satunya adalah dari Pramuka Pengakap Malaysia dan juga ada dari Brunei Darussalam. Nanti kita lihat. Kakak sempat foto juga sih sama teman-teman pramuka dari Timor Leste. Nanti kita lihat fotonya, ada. Dan ini tampak dari sebelah kanan panggung ya, sebelah kanan panggung. Kakak sengaja memang tidak masuk ke area VIP, walaupun ada undangannya, kakak punya undangannya, tapi karena kakak ngajak teman, kadang-kadang ngajak junior kakak, rasanya nggak etis banget kalau kakak ada di sana kemudian mereka di lapangan kayak kebingungan, nanti malah hilang. Jadi akhirnya kakak ikut dengan mereka sambil foto-foto tentunya. Tapi kalau di kalau di panggung sih nggak mungkin bisa foto-foto ya, kalau di dalam tenda nggak mungkin bisa foto-foto. Ini ada, wah nggak kehitung tuh kepalanya berapa itu. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini yang mau kakak jelasin sambil kita belajar.
Kak, kok itu masangnya Garuda, Kak? Harusnya kan logo daripada kontingen daerah daerahnya, Kak. Nah, Kakak perlu diketahui bagi mereka yang memasang logo pramuka, bagi mereka yang tidak memasang logo kuartir daerah, cabang, nomor gudep dan lain sebagainya, tapi mereka memasang logo burung Garuda dengan dengan background hitam dan berbentuk lingkaran, ada tulisannya Indonesia di atasnya. Itu bukan biasanya sih, memang mereka pernah ikut kegiatan internasional yang mereka menjadi perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti kegiatan nasional tersebut. Mereka boleh memakai Garuda, tapi yang berwarna tapi yang lingkaran. Beda dengan yang segi 5, kalau itu khusus untuk kuartir nasional gitu ya, kakak adik-adik ya. Nah, karena memang tidak bisa masuk semua ke lapangan utama atau lapangan VIP, maka sebagian ini mereka sebagian besar lagi mereka itu pada di pinggir lapangan, pada duduk-duduk. Bukan berarti mereka ini romli ya, bukan. Mereka tetap ada yang peserta juga, kemudian ada para pembinanya juga yang memang mungkin tidak bisa ikut ke dalam karena satu kuartir daerah itu kan bisa mengirim banyak cabang ya. Jadi mereka lebih memilih untuk duduk-duduk di bawah pohon adem gitu, kurang lebih gitu teman-teman ya. Jadi ini bukan romli lah kali, romli banyak banget romli di situ. Enggak, bukan romli ya, mereka juga ini semua. Dan ini adalah junior kakak yang ikut bersama kakak untuk menikmati atau melihat sejauh mana keasikan dari kegiatan upacara pembukaan Jambore Nasional ke-10 tahun 2016 sekaligus hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Ada dari golongan penenggak dan ada dari golongan penggalang. Nah, cantik-cantik ya, boleh kakak ya. Nah, seperti yang kakak bilang, kakak ada pramuka dari Malaysia, namanya Pengakap Malaysia. Jadi bukan pramuka. Pramuka itu hanya milik Indonesia. Ya, organisasi kepanduan itu berbeda namanya. Kalau di Indonesia organisasi kepanduannya namanya Gerakan Pramuka. Kalau di Malaysia namanya Pengakap Malaysia. Tapi ada yang unik loh dengan dengan baju Malaysia ini pramukanya. Karena kalau kakak lihat ada baju pramuka Malaysia ada baju pengakap yang berwarna biru laut. Biru langit ini ya, biru langit. Ada juga yang putih. Nah, nanti di segmen selanjutnya, di video selanjutnya kakak akan sedikit berbagi kenapa mereka punya dua seragam gitu ya. Kakak pernah dapat pencerahan tentang itu langsung dari teman kakak namanya Muhammad dari Johor gitu. Nah, ini kakak-kakak kita, para orang tua kita yang berasal dari Malaysia. Keren gak sih pakaiannya? Keren ya, cukup keren ya, rapih gitu loh. Cuman memang perbedaannya ada di tangan leher atau hasduk dan baju mereka yang memang kerahnya menggunakan kerah Shanghai, bukan kerah yang ada lidah kerah seperti kita di baju Gerakan Pramuka. Dia memang memakai kerah Shanghai sehingga hasduknya atau kacunya mereka itu mereka pakai di luar daripada kerah bajunya. Kalau kita kan, mohon maaf ya, kita memang rapih menggunakannya. Kalau nggak salah Indonesia itu pernah dinobatkan sebagai pramuka terrapih, pakaiannya terbaik pakaiannya. Ini luar biasa, prestasi juga buat kita. Oke, next dengan foto selanjutnya. Ini masih di area pinggir ya, pinggir sebelah kanan daripada tempat presiden berada ya, di panggung utama. Ini luar biasa kan. Terus kebayang ya teman-teman ya, berapa juta orang ini mungkin ini baru hitungannya ribuan, puluhan ribu ini. Belum lagi yang kurve tadi yang seperti kakak cerita tuh ya, belum lagi yang kurve, belum lagi yang di jalan seputar Jambore. Jambore belum paham ya, Jambore itu maksudnya Cibubur gitu kan.
Kemudian masih ada lagi yang di bawah-bawah pohon seperti yang tadi kalian lihat. Nah itu luar biasa ya. Nah ini kakak juga mau eksis juga, asik, mau eksis juga, nggak mau kalah lah pokoknya, mau eksis juga. Agak gerah juga itu sebenarnya ya. Kemudian ini juga ada Kak Muhammad Ade yang lagi eksis juga. Sekarang dia ada di mana kalau nggak salah, di Palembang apa di mana gitu lagi kuliah. Kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat, cita-citanya terwujud semuanya, dan jangan lupa dengan ibadahnya, sholatnya jangan lupa yang rajin, mudah-mudahan jadi orang sukses, amin amin. Nah ini beberapa orang yang memang dia itu nggak bisa masuk karena keterbatasan lapangan, dan juga mereka, kalau kakak bilang sih asikan di sini malah. Kenapa? Karena dengan di sini kita bisa melihat semuanya. Tapi kalau kita di bawah, kita itu malah memiliki ruang pandang yang sempit gitu. Paham nggak maksudnya ruang pandang yang sempit? Jadi maksudnya nggak leluasa nih gitu teman-teman. Kalau kita di bawah, tapi kita di sini malah justru kita punya pemandangan yang luas. Hebat ya. Kakak-kakak kita ini dari mana itu? Ada yang dari Maluku, yang dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan Timur ya, ada yang dari Kalimantan Timur, itu luar biasa, masya Allah. Ada yang dari Kalimantan Timur tuh banyak banget, itu ada logo ikannya. Ada Riau, kemudian ada lagi Jawa Timur, udah ada lagi itu dari Sulawesi. Kelihatan sih, kelihatan. Kalau yang paham banget kelihatan. Enak nggak? Enak banget. Nah selanjutnya ini ada lagi foto, aduh si Eneng. Ini sebenarnya kakak agak lucu ini dengan foto ini. Pengen ketawa takut dosa, tapi mungkin dia lagi ngantuk teman-teman. Lihat ini, jeng jeng. Lucu ya. Oh udah jangan lama-lama deh. Aib jangan lama-lama. Tapi yang lama-lama ini aja. Ini adalah para penegak kak. Ini pembinanya kok malah lebih pendek ya. Ya mungkin nasib kali ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nah teman-teman semuanya, ini tadi masya Allah foto-foto yang mengenang banget deh ya. Apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Kakak doain deh mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, nggak ada sakit semuanya. Ganteng-ganteng banget kan? Ganteng lah, pembinanya aja ganteng, masa juniornya nggak ganteng? Pasti ganteng lah. Nah ini ada tim apa nih? Ini ada tim musik. Kakaknya cantik kali ini kakaknya. Mau di zoom nggak biar kelihatan? Nah ini adik kita ini lagi lucu-lucunya, dia semangat banget dari regu apa kakak nggak tahu. Pokoknya lihat itu, wih, ini yang tadi kan kakak cerita ya tentang kakak foto sama orang Timur Leste. Ini fotonya, ganteng nggak? Ganteng dong, masa enggak? Ganteng nggak? Ganteng dong, masa enggak? Kakak zoom ya, kakak zoom nih, gantengnya kakakku, asik. Nah ini penggalang nih bro, tuh penggalang ini bro. Bajunya mirip dengan Malaysia ya, cuman ini perbedaannya apa? Perbedaannya udah ketebak ya. Ya perbedaannya yang pertama, dia masih tetap menggunakan tali kur yang memang pernah digunakan semasa dia di Indonesia. Kemudian tapi agak salah, kalau di kita salah ya, kalau di kita itu apa namanya, ring yang digunakan itu adalah Baden Powell yang memang buat penegak gitu, warnanya kuning. Tapi is okay lah, ini kan mereka yang pakai. Hampir mirip, hampir sama dengan baju pramuka Malaysia, cuman ini adalah bajunya kerahnya menggunakan kerah lidah, sedangkan Malaysia menggunakan kerah Shanghai. Pemakaian kaci juga sama dengan Indonesia. Ada hal yang sama di semua baju, baik pramuka Indonesia, kepanduan Malaysia, Australia, Brunei, Arab,
kemudian Turki dan lain sebagainya. Yang sama apa? Yang sama adalah tanda pramuka sedunia atau WOSM. Itu teman-teman. Itu yang semuanya sama, semuanya itu di baju pramukanya itu pasti ada. Kenapa pasti ada? Ya karena kita kan tergabung dalam pramuka ini, pramuka dunia. Kenapa di zoom? Nggak ada yang cantik belakang gitu, asik. Oke, next lanjut dengan foto-fotonya. Kalau tadi pembinanya, sekarang anak buah itu. Sekarang junior juga nggak mau kalah, mau foto juga sama kakak ini dari Timur Leste. Kalau diperhatiin tatopnya atau tanda topinya kok sama ya, merah juga ya, seperti Indonesia. Kakak nggak tahu sih, lupa. Nah tadi kakak lihat kakak bilang ada salah satunya ada ini ya, Australia sih ada, cuman kakak memang nggak sempat foto, bukan nggak sempat foto, cuman entah hilang atau kemana lah, pokoknya nggak ada. Dan ini adalah kakak kita dari pramuka Brunei Darussalam yang berfoto dengan pramuka dari Kalimantan Timur. Mau di zoom kakak zoom ini ya, kakak yang dari Brunei ya. Nah, kakak dari Brunei, kakak zoom. Sorry bentar, tapi setelah dilakukan pengazuman kepalanya doang. Ininya nggak masuk. Ya bolehlah kita lihat ini bajunya dulu ya. Kita lihat baju dulu. Nah, ini kakak yang bilang tadi ada satu tanda yang memang ada di semua negara, yaitu tanda WOSM. Kalau di Indonesia itu adanya putra adanya di atas kantong, yang putri adanya di kerah. Nah, ini adanya di kantong sebelah kiri, teman-teman. Belah kiri. Bajunya modelnya hampir sama, bahkan sama, beda warna aja dengan Malaysia. Kerahnya dengan Shanghai juga, dan penggunaan kacunya juga di luar, karena dia nggak punya kerah baju. Nggak punya kerah. Iya, nggak punya lidah kerah gitu ya. Itu tadi pramukanya. Kakak ada loh foto-foto pramuka dari waktu kakak ikut Jambore Asia Pasifik. Cuman dicari kok nggak ada, tapi mudah-mudahan nanti kita cari lagi ya. Nah ini adalah setelah upacara, kebetulan banyak sekali foto yang rusak, teman-teman, yang hilang. Jadi kakak kan menggunakan lebih dari 2 kamera saat itu. Jadi ada memory cardnya itu rusak, jadi nggak bisa terbaca. Kakak lagi usahain banget karena di situ banyak banget foto-foto dan video-video, terutama video pada saat Kak Kuarnas Mabinas memberikan amanatnya dan Kak Adiaksa Daud memberikan sambutannya. Dan ini adalah penampilan atau tarian yang dilakukan para peserta, ataupun bukan peserta sih ini, tapi lebih kepada panitia gitu ya, panitia ya itu lah pokoknya. Kakak juga lupa tarian apa itu namanya, tapi yang pasti seru banget, asik banget ya, kira-kira cakep lah gitu ya. Oke, dengan foto selanjutnya adalah ini sih sebenarnya dapur ya, tapi kita lihat ngapain sih mereka itu, dimasak. Jadi mereka masak apa? Masak yang umum dimasak ketika memang lagi di kemah. Apa itu? Indomie. Seleraku, asik. Indomie, teman-teman. Indomie. Udahlah, masak-masaknya paham lah namanya masak ya. Tuh, Indomie itu yang dimasak tuh. Ampun deh. Bener, susah banget dibilanginnya. Nah ini adalah suasana malam dari kegiatan Jambore Nasional, sama dengan Remula Nasional yang kemarin kakak bahas. Jadi Jambore Nasional itu adalah Jambore Nasional itu adalah sama dengan Remuna. Jadi kalau malam itu berpenampilan atau menunjukkan penampilan dari mana. Jadi setiap provinsi, jadi ada pertunjukan seni dan budaya tiap malam yang memang diatur betul, diatur banget untuk bisa berpenampilan, asik. Nah itu tadi, jadi tiap malam pokoknya diatur ya. Nanti kita kakak ceritain deh.
Nah, ini dia yang lagi mau eksis. Jadi gini teman-teman. Jadi kan itu ada 7 hari ya, dalam kemah itu kan ada 7 hari. Nah, 7 hari itu dibagi dengan 34 provinsi yang hadir berikut dengan tambahan beberapa tamu negara yang ikut di kegiatan tersebut. Nah, dari banyaknya kontingen tersebut dibagi menjadi 7 hari. Jadi satu hari itu sekitar ada 3-4 penampilan atau 2 penampilan dari kuartir daerah atau perwakilan negara yang memang mendapat gilirannya. Jadi tiap malam itu kita mendapatkan hiburan dari kakak-kakak kita, dari adik-adik kita yang memang nggak sama dengan malam-malam kemarin. Asik. Malam ini tak seperti malam kemarin, gitu kurang lebih lagunya ya. Nah, mereka ini bukan hanya menampilkan kesenian adat dan budaya, tapi juga kemarin itu mengundang artis. Asik, mengundang band apa ya, band-band terkenal gitulah, biar bisa menambah semarak dari kegiatan Jambore Nasional ke-10 ini. Nah, kemudian malam-malamnya itu kita asik banget bro, makan-makan di sini. Cuman Kawidinya kayaknya udah ngantuk banget tuh. Oh ya, udah ngantuk banget karena merem-merem aja tuh. Ya nggak, merem-merem aja tuh dilihat itu. Yang lain mah foto, dia kayaknya ya begitulah kurang lebih. Nah, teman-teman, jadi ini malam-malam kita memang apa ya, nontonnya dari jauh karena sambil rapat waktu itu. Udahlah, nggak usah dibahas lah rapat apa. Dan paginya ini, tebak acara apa ini? Ini ada di Danau Cibubur, yaitu tempatnya di yang bisa buat shooting itu tuh. Ya, yang biasa buat shooting. Ini kalau nggak salah mau ada kegiatan air, bukan air berenang, bukan, tapi kayak semacam SAR gitu, dan dia menggunakan perahu karet. Ini lagi mendapatkan arahan ceritanya, jadi arahan kepada para pesertanya. Itu lihat ya, jadi nanti dia diarahin bagaimana ketika perahunya mungkin terbalik, atau mungkin cara naik perahu karet yang benar, dan apa saja barang yang dilarang. Misalkan perahu karet bawahnya jarum, benar-benar tajam, ya meletus saya tuh perahu karet, ujung-ujungnya apa, tenggelam kalau bisa berenang. Kalau enggak lah buju buneng kita mah jadinya, ya enggak. Nah, ini dia mau berangkat nih guys, mau berangkat. Kakaknya semangat banget sampai tangan diangkat, yo berangkat gitu katanya. Dua lagi berangkat. Nah, ini juga ada nih peserta kita yang ikut di sini nih. Nah, ya peserta kita ada nih yang ikut di sini nih. Ada bro, namanya siapa? Namanya Kak siapa? Adik siapa namanya? Fadilah atau siapa gitu namanya. Lupa kakak namanya. Ini kakaknya cantik banget asli, sumpah kewer-kewer. Cuman karena ngambil dari sampingnya, jadi cakep aja sih ngambilnya. Angle-nya gitu pas gitu, blur untuk yang di sono, asik, jelas untuk yang di sini, begindang kurang lebih. Dan ini lagi-lagi Kawidi lagi mengamati kegiatan dengan jaket kebanggaan, yaitu Prasus Amfibi, mantap banget. Dan ini dia kegiatannya yang memang dikawal ketat oleh TNI karena kebetulan kerjasama juga dengan Tentara Nasional Republik Indonesia, khususnya adalah Angkatan Laut. Nah, Angkatan Laut, bukan, dia dari Kodam. Tuh perahunya kelihatan tuh, Kodam. Kebaca nggak? Deketin, Kodam. Puh, kelihatan kan? Nah, jadi mereka diajarkan cara mendayung. Mereka diajarkan juga cara bagaimana ketika perahu karet itu terbalik dan harus membalikan lagi. Ya, mereka diajarin tuh di situ teman-teman. Keren gak sih kegiatannya? Jadi banyak banget ya kegiatannya deh, kegiatan seputar Remuna ini. Remuna. Apa tadi? Jambore. Apa sih kepanjangan Jambore? Ada yang tahu nggak? Kepanjangan Jambore itu apa? Kepanjangan Jambore adalah jam bobo sore. Mantap, jam bobo sore disingkat Jambore. Nggak ada yang bercanda ya. Jadi Jambore itu memang punya arti tersendiri. Nanti kita bahas di kegiatan kegiatan penggalang.
Nah, ini kebetulan. Jadi kalau lihat foto ini Kak Widi juga apa namanya? Kalau lihat foto ini tuh Kak Widi agak ini, Bro. Agak ingat sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Karena ditelepon sama orang rumah ceritanya. Ngasih tahu kalau salah bawa STNK. Yang dibawa itu STNK motor. Sedangkan Kak Widi kan bawa mobil. Nah, cuman Kak Widi sempat ragu, sempat bingung. Masa iya sih yang dibawa kan kunci mobil. Dan dompet kunci itu kan memang Kak Widi itu dulu itu memang ini banget ya, perfect. Jadi motor aja ada kuncinya, itu ada dompetnya, dan di dalam dompet itu pasti ada apa namanya, STNK, supaya tidak ketinggalan dan selalu bawa setiap berkendara, dan kalau ada yang minjem juga enak ada di situ. Cuman nggak mungkin banget ya namanya, masa iya sih dompet ketuker gitu kan. Akhirnya dibuka, penasaran, begitu dibuka ternyata benar itu memang STNK mobil. Begitu dikonfirmasi ternyata sana yang salah lihat. Aduh, ini udah takut, emosi. Karena apa? Karena di jalan banyak banget cegatan saat itu. Ya sudahlah. Dan inilah saat itu kereta Kak Widi, asik, mobil Kak Widi yang benar-benar jadi apa ya, jadi gerobak pokoknya nih buat teman-teman mereka. Tapi demi pramuka, demi mereka yang memang pengen ikutan, pengen hadir, pengen lihat bagaimana itu kegiatan Jambore Nasional, ya kakak mau nggak mau, bukan mau nggak mau sih, memang kakak ajak mereka, kakak bawa mereka dengan mobil. Mudah-mudahan ya kita bisa beli lagi mobil. Dan ini salah satu murid kakak yang apa namanya, bisa dibilang kakak cukup senang dengan dia, aktif, tapi entah sekarang dia di mana. Ya mudah-mudahan sih apa namanya, walaupun sedikit banyak lah, walaupun sedikit banyak dia bisa mengambil manfaat dari pembelajaran pramuka yang pernah dia dapat, baik dengan kakak maupun dengan yang lainnya. Terakhir kabar sih dia jadi ini ya, jadi Dewan Kerja Ranting Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bangga banget sih dia, bangga banget dia memakai topi Wana Bakti. Karena pembinanya Wana Bakti. Asik. Dan ini saat apa namanya ya, saat pulang habis kegiatan, kakak lucu nih. Lucunya apa? Lucunya jadi pas kegiatan ini kakak itu ngelihat ada sebagian dari mereka yang ternyata juga katanya, kenapa basah dek, kecebur kak. Tapi yang namanya mereka ya kejebur juga ketawa gitu, dan nggak takut juga kelelep. Kenapa? Karena memang ternyata mereka itu ahli berenang semua. Emang orang daerah itu, apalagi dari pedalaman itu, rata-rata itu emang jago banget sih berenang. Jago banget deh, pokoknya keren. Saka aja kalah banget deh pokoknya kalau mau urusan berenang. Nah ini dia nih. Aduh, badan masih langsung, sekarang malangsing. Sekarang dulu kakak langsung tuh, lihat aja tuh gespernya sampai begindang. Nah ya, dan ini adalah mobil kesayangan, mobil pramuka kakak, di mobil tempurnya ini nih dulu nih. Tapi sayang ya, memang karena mungkin belum rezekinya ya. Akan minta doanya buat semuanya, mudah-mudahan bisa lagi membeli kendaraan. Tapi sebelumnya kami minta doa buat pilih rumah dulu, rumah baru kendaraan bro. Oke, next lanjut dengan foto yang lainnya. Wah ini masih seputar ini bro, masih seputar apa namanya, mobil. Oke, ini terakhir foto terakhir ya. Itu tadi teman-teman rangkaian dari foto-foto kakak, yaitu di seputar kegiatan Jambore Nasional ke berapa? Ya betul, ke 10 tahun 2016 di Cibubur, yang dilaksanakan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tanggal 14 sampai dengan 21 Agustus 2016. Wow, cukup keren banget. Dan
Kita doain bersama yuk, mudah-mudahan negeri kita cepat sembuh, COVID tidak ada lagi, dan walaupun ada juga nggak terlalu lebay-lebay amat diberitakannya, supaya kita para pramuka dan gerakan pramuka pada khususnya juga bisa mengadakan kegiatan berskala nasional dan internasional kembali. Kami kangen, kami rindu, kami sampai bermimpi-mimpi untuk bisa berkegiatan bersama lagi. Kami kangen banget dengan kakak-kakak semua, dan mudah-mudahan video ini, foto ini bisa mengobati walaupun sedikit rasa rindu kita kepada kegiatan, terutama di kegiatan Jambore Nasional, yang mudah-mudahan juga kita bisa menikmatinya lagi di kemudian hari. Kakak pribadi mengucapkan thanks, terima kasih, syukron, arigato, samsia kepada semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan semua dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, disehatkan badannya, sehingga bisa beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah tentunya, dan berbagi kepada sesama. Dan tidak kalah pentingnya adalah selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena kalau nggak sehat gimana mau beribadah. Dan terima kasih juga buat tim kakak yang sudah kakak bentuk, yang sudah setia banget menonton video ini. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan kita. Dan mudah-mudahan pramuka selalu menjadi garda terdepan dalam proses pembinaan karakter yang berjiwa Pancasila. Sekian dari kakak, jangan lupa di subscribe, kemudian ditekan tombol loncengnya, di like, di share, dan di komen dong tentang foto-fotonya ini gimana. Di komen supaya Kak Widi juga tambah semangat lagi, kasih video sama kalian, kasih foto sama kalian. Dan kakak kangen banget ngevlog jalan-jalan, mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Syukron, terima kasih banyak buat semuanya, jazakallah khair. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kesalahan hanya datang dari kakak, dan benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jambore Nasional, wadah pertemuan pramuka penggalan seluruh Indonesia. Berkumpul ceria di seluruh Jakarta, bersiap menjadi pemimpin.